Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 9 September 2025. Judul renungan, Paradoks dalam Kekayaan. Diambil dari kitab Matius 5 ayat 1-3. Ucapan berbahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Beberapa tahun lalu sempat muncul sebuah slogan menarik di beberapa akun media sosial. Salah paham menghasilkan paham yang salah. Waktu itu konteksnya adalah adanya kelompok tertentu yang salah memahami perkataan salah satu tokoh besar. Mereka terus mempercayai kesalahpahaman itu hingga akhirnya melahirkan pemahaman yang keliru dan merusak kesatuan bangsa. Demikian pula dalam hidup kita. Seringkali kita salah memahami apa yang paling berharga dan paling penting dalam hidup ini. Kita melihat seseorang yang memiliki segalanya, materi, kesuksesan, dan harta benda sebagai wujud kepenuhan hidup. Kita mempercayai bahwa orang-orang semacam itu pasti dipenuhi kepuasan dan kebahagiaan. Khotbah Yesus di bukit membalikkan seluruh pandangan dan keyakinan dunia. Tujuannya adalah mengoreksi pemahaman salah yang sudah diyakini para pendengar selama ini. Inilah yang disebut paradoks, sesuatu yang tampak bertentangan, tetapi sesungguhnya sejalan bila dipahami dengan benar dan lebih dalam. Hal pertama yang Yesus sampaikan adalah tentang kekayaan sejati. Ia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Ini jelas paradoks, sebab kemiskinan bukanlah sesuatu yang membahagiakan menurut pandangan umum. Semua manusia cenderung takut miskin, namun Yesus justru berkata, "Berbahagialah yang miskin." Kata miskin di sini berarti ketidaksanggupan, ketidakmampuan, benar-benar melarat dan bergantung sepenuhnya. Miskin di hadapan Allah berarti menyadari bahwa kita tidak mampu menjalani hidup tanpa kehadirannya. Benar-benar tidak berdaya tanpa Tuhan. Yesus menegaskan bahwa merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada kerajaan sorga. Kekayaan dan harta dunia tidak sebanding dengan kekayaan surgawi. Menariknya, bentuk kata kerja empunya dalam bahasa aslinya adalah present tense, artinya bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk masa kini. Hanya mereka yang menyadari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan tanpa Allah, yang saat ini juga memiliki kekayaan kerajaan sorga. Tuhan memberikan kerajaannya agar kita mengalami kepuasan sejati. Sebab hanya di dalam kerajaannya tersimpan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang kekal. Materi dan uang hanyalah bagian dari ciptaan yang sementara dan mudah rusak. Tidak ada kepuasan yang dapat bertahan lama bila hanya bertumpu pada hal-hal yang fana. Semakin kita mengejar kenikmatan dari materi, semakin kita justru kehilangan kenikmatan itu. Sangat merugikan. Yesus membuka mata kita bahwa kebutuhan terdalam kita adalah sampai pada kesadaran bahwa kita melarat dan miskin tanpa kehadiran Allah. Kesadaran inilah yang justru merupakan kekayaan tertinggi, karena di dalamnya tersimpan bagian dari kerajaannya yang kekal. Karena itu, marilah kita perbaiki pemahaman kita tentang kekayaan sejati. Jangan sampai salah paham, agar kita sungguh memiliki pemahaman yang benar dan kekal. Amin. Kaya di hadapan manusia, merasa memiliki segalanya, maka akan miskin dalam jiwa dan roh. Sebaliknya, miskin di hadapan Tuhan karena sangat bergantung padanya, akan diberi hadiah sebagai empunya kerajaan surga. Kiranya Allah memampukan kita.